Saya tambahkan di sini bahwa motivasi melakukan bisnis internasional dengan alasan diversifikasi internasional adalah bahwa setiap negara memiliki kondisi perekonomian yang berbeda. Oleh karena itu memiliki kondisi risiko yang berbeda pula di antara berbagai negara yang mungkin bisa berhasil dimasuki oleh sebuah bisnis untuk melakukan perdagangan di negara tersebut. Nah, kondisi yang bervariasi ini akan mempengaruhi terhadap kinerja sebuah bisnis. Contohnya misalnya, jika permintaan Pepsi Cola di Meksiko mungkin menurun karena kondisi ekonomi Meksiko lemah, namun belum tentu kondisi yang sama ada di Brasil, Belanda maupun Spanyol. Sehingga PepsiCo masih bisa mendapatkan keuntungan atau kinerja yang baik di negara-negara lain, Brasil, Belanda, dan Spanyol tersebut. Nah, bagaimana caranya untuk bisa terlibat di dalam bisnis rasional? Biasanya dilakukan dengan 5 cara ini. 5 cara ini merupakan tahapan untuk bisa jadi dikatakan sebagai tahapan untuk mulai memasuki bisnis internasional. Yang pertama adalah impor. Impor ini bisa diterjemahkan secara sederhana sebagai membeli produk luar negeri untuk memenuhi permintaan di dalam negeri atau domestik. Untuk melakukan impor ini biasanya perlu diperhatikan oleh pebisnis adanya peraturan dari pemerintah, artinya pemerintah domestik. Kalau mau impor ke Indonesia misalkan, harus diperhatikan oleh adanya peraturan-peraturan pemerintah Indonesia, yaitu berkaitan dengan tarif dan kuota impor. Tarif ini terkait dengan biaya masuk yang akan dikenakan kepada produk yang diimpor. Sedangkan kuota itu biasanya jumlah kuantitas yang bisa dilakukan impor, kuantitas tertentu untuk dibatasi pada periode tertentu untuk mengimpor sebuah produk tertentu. Contohnya misalkan daging sapi, itu juga Indonesia masih diperkenankan untuk impor dari Australia, tapi tidak kemudian impornya adalah dengan tanpa batas. Itu ada batasan-batasan tertentu yang ditentukan oleh pemerintah agar seorang importer itu bisa mengimpor suatu produk, dalam hal ini daging sapi, dari negara Australia. Berikutnya, impor atau kegiatan perdagangan itu, perdagangan baik impor maupun ekspor, itu bisa hambatan-hambatan. Ini adalah tarif dan kuota itu adalah hambatan, katakanlah begitu. Bisa akan hilang, katakanlah tidak ada hambatan, yang berarti manakala suatu negara terlibat dalam perjanjian multilateral, di mana perjanjian itu mengatur perdagangan di antara negara-negara yang terlibat menandatangani perjanjian itu. Misalnya, ada perjanjian multilateral AFTA, yang tergabung negara-negara yang tergabung dalam AFTA, ASEAN Free Trade Area. Jadi negara-negara yang tergabung di dalam negara-negara melakukan perjanjian multilateral di dalam kelompok AFTA ini, itu mengatur perdagangan di antara negara-negara tersebut. Bisa jadi Indonesia ketika mau mengekspor produknya ke Malaysia, produk-produk tertentu itu sudah disepakati di perjanjian itu, tidak akan dikenakan tarif masuk. Demikian pula dari Malaysia ke Indonesia, itu juga tidak akan dikenakan tarif impor. Ini adalah perjanjian multilateral yang mengatur perdagangan di antara negara-negara yang bersepakat di dalam perjanjian multilateral ini. Selain AFTA ada NAFTA misalkan, North American Free Trade Area, negara-negara Amerika Utara yang melakukan perjanjian perdagangan di antara mereka. Ada European Union atau Uni Eropa, ada GATT. Nah, lembaga-lembaga ini, katakan begitu ya, lembaga-lembaga ini adalah yang mengatur perdagangan di antara negara-negara yang bersepakat, yang menandatangani perjanjian multilateral di antara mereka. Itu impor. Berikutnya, untuk terlibat dalam bisnis internasional, cara yang berikutnya adalah dengan cara ekspor. Ekspor itu menjual produk dalam negeri untuk memenuhi pasar asing.
ekspor ini bisa berdampak kepada neraca perdagangan suatu negara. Apakah neraca perdagangan suatu negara itu surplus atau defisit? Kalau neraca perdagangan suatu negara surplus, berarti jumlah ekspor suatu negara itu lebih tinggi dibandingkan dengan nilai impor negara di mana dia tujuan ekspor, ya. Misalkan hubungan antara neraca perdagangan antara Indonesia dengan Malaysia. Kalau neraca perdagangan Indonesia surplus, maka berarti jumlah ekspor Indonesia ke Malaysia lebih besar daripada jumlah impor dari Malaysia ke Indonesia. Sebaliknya juga demikian. Jika defisit, neraca perdagangan antara Indonesia dengan Malaysia defisit, berarti jumlah yang diekspor Indonesia lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah impor dari Malaysia ke Indonesia gitu. Nah, kenapa perusahaan satu negara melakukan ekspor? Ini karena ada keunggulan komparatif dan adanya keunggulan kompetitif. Keunggulan komparatif itu terjadi karena ada keunikan sumber daya alam di satu negara. Contoh misalnya, kayu jati. Kayu jati ini hanya ada di Indonesia dan Vietnam. Maka Indonesia dikatakan memiliki keunggulan komparatif dalam kayu jati. Yang berikutnya adalah keunggulan kompetitif. Kalau keunggulan kompetitif ini karena keunggulan teknologi. Bisa jadi Indonesia adalah negara agraris, negara yang memproduksi padi misalnya. Tapi mungkin tidak memiliki keunggulan kompetitif dibandingkan dengan Thailand. Karena untuk memproduksi padi dalam 1 ton misalkan, mungkin Indonesia lebih mahal dibandingkan dengan Thailand. Karena Thailand memiliki teknologi yang lebih bagus dalam proses produksi pertaniannya untuk menghasilkan beras. Berikutnya ada outsourcing. Jadi outsourcing itu adalah suatu perusahaan itu berusaha mencari rekanan dari beberapa negara untuk memproduksi beberapa komponen atas produknya. Contohnya misalnya pesawat Boeing. Boeing adalah perusahaan di Amerika. Itu memesan sayap dan ekornya adalah dari Indonesia. Kenapa? Karena biaya produksi pesawat dan ekor yang diproduksi di Indonesia itu lebih murah dibandingkan dengan apabila dia memproduksi di negaranya sendiri. Nah, sehingga perlu dilakukanlah outsourcing. Yang berikutnya adalah terlibat dengan bisnis internasional itu bisa dilakukan dengan direct foreign investment, atau ada istilah lain yang menyebutnya foreign direct investment, yaitu investasi langsung. Ketika suatu perusahaan sudah melakukan ekspor, kemudian ekspor itu sudah kontinu pada sebuah negara, nah, maka untuk mereduksi biaya transportasi, karena untuk mengekspor adalah dibutuhkan biaya transportasi yang lebih mahal karena harus menggunakan kapasitas besar yang diangkut di dalam sebuah kapal besar begitu, yang membutuhkan biaya yang besar pula. Nah, oleh karena itu untuk mengurangi mereduksi biaya transportasi ini, sebuah perusahaan mempertimbangkan untuk membuka pabrik baru di negara tujuan ekspor yang semakin banyak ini dibutuhkan. Nah, sehingga suatu perusahaan harus memikirkan bagaimana kelayakan untuk melakukan direct foreign investment ini. Salah satunya adalah ketika perusahaan ini sudah melakukan ekspor ke dalam suatu negara yang kemudian ekspornya dengan ekspor ini sudah kontinu dan berpikir untuk mereduksi biaya, sehingga diperlukan untuk mendirikan perusahaan cabang atau pabrik baru di negara tujuan ekspor itu. Yang kedua, pemerintah asing, ada enggak pemerintah yang menerapkan trade barrier atau batasan-batasan tadi? Apakah ada tarif atau ada kuota yang dikenakan? Nah, ini perlu dipertimbangkan oleh perusahaan yang akan melakukan investasi langsung. Bisa jadi suatu negara itu sangat membutuhkan teknologi, karena negara tersebut tidak memiliki teknologi yang dimiliki oleh sebuah perusahaan asing, katakan begitu. Nah, sehingga dia diberi kemudahan, perusahaan asing diberi kemudahan untuk melakukan investasi di negara tersebut. Nah, ini perlu dipertimbangkan juga kelayakan untuk melakukan foreign direct investment di sebuah negara.
Bisa jadi sebuah perusahaan akan melakukan shifting production facilities, artinya akan memindahkan fasilitas produksinya karena di negara ini terdapat biaya tenaga kerja yang lebih murah. Salah satu contoh yang pernah terjadi di Indonesia, perusahaan PNG itu memindahkan pabriknya yang ada di Indonesia, yang ada di Tangerang, ke Thailand, karena di Thailand ternyata memiliki biaya tenaga kerja yang lebih murah dibandingkan dengan yang ada di Tangerang. Cara untuk dalam bisnis internasional yang lain adalah dengan melakukan aliansi strategis atau strategic alliance. Nah, ini merupakan perjanjian di antara perusahaan-perusahaan yang memiliki kepentingan yang sama. Perusahaan asing kemudian melakukan perjanjian kerjasama dengan perusahaan yang ada di Indonesia untuk melakukan sebuah bisnis tertentu. Nah, ini adalah aliansi strategik, atau bisa juga dalam bentuk joint venture atau usaha patungan, di kesepakatan antara dua perusahaan atau lebih yang beroperasi di dalam sebuah negara. Ada satu perusahaan asing, ada beberapa perusahaan domestik yang kemudian melakukan perjanjian joint venture itu untuk melakukan sebuah bisnis di sebuah negara. Atau adanya international licensing atau perjanjian lisensi. Contoh misalnya celana Levi's. Levi's itu kalau diproduksi di Amerika harga produksinya lebih mahal, sehingga dia memberi lisensi kepada produsen-produsen celana jeans di Indonesia untuk memproduksi celana Levi's dengan kualitas, dengan cara berproduksi yang sudah ditentukan oleh perusahaan Levi's yang ada di Amerika. Itu namanya strategic alliance, dalam artian perjanjian lisensi. McD salah satunya juga, itu adalah lisensi perusahaan makanan di Amerika yang diberikan kepada perusahaan yang ada di Indonesia untuk beroperasi di Indonesia. Perlu pula dipertimbangkan adanya ketidaksepakatan kebijakan perdagangan internasional, disagreement about international trade. Ini karena ada sebuah negara, pada suatu negara barangkali akan mengenakan sebuah peraturan-peraturan tertentu bagi perusahaan dari negara asing untuk melindungi, sebenarnya tujuannya adalah untuk melindungi perusahaan yang ada di negara tersebut, di dalam negeri lah, katakan begitu. Nah, ini perlu dipertimbangkan perusahaan asing ketika mau memasuki sebuah negara. Apabila ada keadaan-keadaan seperti ini, karena akan merugikan. Bisa jadi juga yang kedua, perusahaan yang berbasis di suatu negara itu tidak tunduk pada, misalnya kalau di India itu masih terjadi banyak perusahaan yang mempekerjakan tenaga kerja anak-anak, padahal hukum internasional itu melarang itu, tapi di India diperbolehkan. Nah, ini kan membuat ketika perusahaan asing mau masuk ke India akan kalah bersaing gitu. Padahal negara orang yang berasal dari Amerika misalkan, itu di negara asalnya undang-undangnya melarang untuk itu. Nah, ketika masuk ke India, dia pun harus tunduk dengan undang-undang di negara asalnya. Itu adalah beberapa hal yang bisa dipertimbangkan, apakah kesepakatan bisnis dengan suatu negara untuk memulai sebuah bisnis di suatu negara itu bisa disepakati atau tidak. Ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan suatu perusahaan ketika memasuki sebuah negara untuk memulai bisnis di suatu negara. Antara lain adalah budaya, sistem ekonomi, kondisi ekonomi, nilai tukar mata uang, dan risiko politik dan regulasi yang harus diperhatikan oleh sebuah perusahaan.